Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resanda Amelia Sitorus dari Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 6 yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak di mata kuliah saya yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan. Masih berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Kalau di bab 5 kemarin, kita itu terdapat transaksi yang berhubungan dengan persediaan, penjualan persediaan, dan penjualan jasa atau pembelian jasa. Sekarang kita masuk ke materi yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitannya dengan aset tetap yang masih melibatkan antara entitas induk dan entitas anak. Apakah dalam bentuk transaksi hulu atau hilir. Kemudian untuk materi bab 6 ini, pembagiannya adalah berdasarkan transaksi hulu dan hilir. Maka pembagiannya adalah aset tetap ini terdapat dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak mengalami atau tidak disusutkan. Untuk transaksi hubungannya dengan penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah. Saya akan membahas seperti apa pencatatan yang akan dilakukan di perusahaan induk atau anak dan kemudian apa jurnal eliminasi yang harus dibuat. Yang harus kita ingat bahwa yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi antar entitas induk dan anak. Tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi yang hanya boleh muncul itu adalah nilainya. Itu berasal dari transaksi dengan pihak non-afiliasi. Jadi hanya sekedar pengantar bahwa ketika dua perusahaan sudah bergabung menjadi suatu entitas yang bersatu, maka antar mereka itu akan terjadi transaksi-transaksi baik hulu maupun hilir. Salah satunya transaksi dalam hal penjualan aset tetap. Aset tetap ini sudah kita ketahui dalam PSAK nomor 16 yang aset tetap ini akan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Kemudian kita lihat seperti apa dampak pencatatan pada entitas induk dan juga jurnal eliminasi bagi perusahaan induk ketika ia menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak. Maka induk disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Kita sudah mengetahui bahwa penghentian aset tetap itu bisa terjadi karena aset tetap itu dijual, bisa juga aset tetap itu dihentikan penggunaannya, bisa juga aset tetap itu dihentikan karena dia telah ditukar. Artinya aset tetap itu diserahkan kepada pihak lain. Maka di dalam pencatatan kita atau dalam pembukuan kita, aset tetap itu dihapuskan. Di perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka itu disebut memperoleh aset tetap. Itu yang harus kita ingat, posisinya entitas induk itu sebagai perusahaan yang akan mencatat transaksi sebagai disposal aset tetap, sedangkan entitas anak akan mencatat ini sebagai perolehan aset tetap. Kemudian dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka dari itu pencatatan di perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Jadi kalau induk menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka dalam pencatatan perusahaan induk, dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tersebut. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini, beda seperti persediaan. Kalau persediaan menentukan keuntungan dari penjualan persediaan itu, tinggal kita kurangkan antara harga perolehan atau harga jual pada saat kita menjual dengan berapa harga perolehan pada saat
itu kita memperoleh barang dagang tersebut titik untuk menentukan berapa keuntungan dari penjualan persediaan. Kalau dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu akan kita hitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap itu dihitung dari harga dan perolehan aset tetap tersebut, dikurang dengan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan itu dihitung dari akumulasi semua beban penyusutan yang sudah diperhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan aset tetap tersebut. Tapi kalau sebaliknya lebih tinggi nilai buku dari aset tetap kita pada saat kita jual, maka kita akan mengakui adanya kerugian. Nanti perusahaan induk akan mencatat jurnal untuk transaksi yang hubungannya dengan keuntungan atau kerugian. Waktu dia menjual, dia akan mengakui keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap ini. Kemudian, waktu proses penyiapan laporan konsolidasian, dia akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian ini dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kalau kemarin persediaan itu, keuntungan atau kerugian dari penjualan persediaan belum terrealisasi sampai barang dagangan tersebut dijual oleh perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Lalu timbullah pertanyaan, kalau dalam kaitannya penjualan aset tetap, kapan keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi? Maka jawabannya terbagi dua. Ada aset tetap yang disusutkan, ada juga aset tetap yang tidak disusutkan. Pada aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah, mengakui keuntungan atau kerugian tersebut di perusahaan anak telah menjual tanah tersebut menjual ke perusahaan non-afiliasi. Untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya yang dijual itu peralatan atau mesin atau bangunan, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset. Contoh, saya menjual aset tetap berupa peralatan kepada perusahaan anak. Dijual di tanggal 1 Januari 2018. Kemudian selama tahun 2018, di PTP sudah memanfaatkan aset tetap itu selama 1 tahun. Jadi, pada saat tanggal 31 Desember 2018, saya sudah akan mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan yang sudah terrealisasi sejalan dengan pemanfaat aset tersebut dengan PTP. Berarti, saya hanya akan menghitung untuk 1 tahun, karena aset tetap tersebut baru dimanfaatkan oleh PTP selama 1 tahun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.